Sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan, Arema FC mendapatkan banyak masalah. Seperti kemarin, supporter Singoedan melakukan demo di kantor Arema hingga menimbulkan kerusuhan. Bahkan usai kejadian, manajemen Arema FC membuat pernyataan yang berujung polemik, yakni mempertimbangkan untuk bubar. Malam ini kita bahas dengan koordinator tim gabungan Aremania, Dian Berdinandri. Kami juga mengundang Komisaris PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, Tatang Dwi Arifianto. Namun hingga saat ini belum memberikan jawaban untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan langsung saja saya sapa, selamat malam Mas Dian, apa kabar Mas Dian? Selamat malam Mas. Oke. Baik, salam satu jiwa. Salam satu jiwa Mas Dian. Mas Dian, bagaimana kronologi versi dari Aremania terkait aksi kemarin yang awalnya berlangsung damai, ini justru berujung ricuh? Oke, baik. Kalau untuk aksi yang kemarin, memang bagi kita sih, karena kita yang di sini bergabung dalam tim gabungan Aremania yang notabene hampir seluruh komunitas Porwil ada di kita. Dan untuk sekedar pemberitahuan untuk yang kemarin demo itu pun sebenarnya bukan dari bagian kita. Oke, Ya. Kenapa bisa Artinya, dikatakan seperti itu? Masih berkaitan dengan dualisme di tubuh khususnya supporter di Malang ya, untuk Arema. Nah, mereka sepertinya memanfaatkan situasi ini untuk menggelar aksi demo yang berakhir anarkis. Tapi kalau dari pihak Mas Dian sendiri bagaimana melihat aksi ini? Ya kita cukup menyayangkan ya, kita cukup menyayangkan sekali kenapa harus kita menyampaikan aspirasi, kita menyampaikan tuntutan. Itu kan juga tidak harus dengan kita berbuat anarkis. Itu yang terpenting. Kalau kita berbuat anarkis, apa yang menjadi tuntutan kalian atau tuntutan teman-teman ini kan akhirnya tidak terjawab. Kalau seperti ini kan ya apa jawabannya dari pihak yang dituntut atau akhirnya intinya seperti apa kan pastinya tidak ada. Oke, kalau berbicara soal sekali. Ya, kalau berbicara soal dualisme terkait dengan apa yang terjadi kemarin, apakah bisa dipastikan bahwa dari orang-orang Mas Dian sendiri tidak ada yang mengikuti aksi tersebut? Kemarin memang kita dalam satu komando, kita memang tidak mengikuti aksi tersebut dan kita tidak juga dari teman-teman juga tidak ada yang ke sana. Memang itu. Dan kita juga sendiri kemarin memang tidak mengira kalau adanya demo sampai berakhir ricuh dan rusuh seperti kemarin. Kenapa tidak mengikuti aksi di sana juga? Mengingat bahwa tentunya ini kan secara bersama-sama gitu untuk menuju atau melihat bagaimana Arema FC lebih baik ke depannya. Karena menurut kita sebenarnya ya dari awal tadi yang seperti kami sampaikan bahwa memang aksi yang kemarin juga bukan merupakan suara murni ada dari bagian Aremania keseluruhan itu Mas. Jadi memang kita cenderung untuk tidak melibatkan diri kami untuk dalam aksi kemarin. Tapi berbicara soal tuntutan sendiri, apakah memang benar dari pihak Mas Dian sendiri memang menuntut agar Arema FC bisa mundur dari Liga 1? Itu tidak benar adanya. Bahkan kami yang ada di sini ini semua mayoritas kami 100% ada di Arema FC. Berarti apa saja yang jadi tuntutan? Apakah selama ini memang ada tuntutan-tuntutan kalau misalnya kita melihat secara general begitu dari Aremania, melihat apa yang terjadi di tubuh dari Arema FC? Apakah ada keinginan ataupun tuntutan-tuntutan yang selama ini memang menjadi polemik sehingga hubungan antara Aremania dan juga Arema FC ini tidak begitu baik? Sebenarnya tidak ada Mas. Artinya kan kita fine-fine aja. Kalau kita berbicara masalah Arema FC, kami yang ada di bagian dari supporter Arema FC, kita fine-fine aja. Yaitu tadilah, mungkin karena dualisme sehingga salah satu sisi memanfaatkan situasi ini. Lalu sehingga terjadi seperti itu. Oke, Mas Dian, dengan pernyataan dari manajemen Arema FC terkait dengan adanya keinginan untuk ataupun pertimbangan untuk membubarkan Arema FC ini, bagaimana responnya? Kalau kami, kalaupun memang itu iya kita sangat menyayangkan. Dan saya berharap ini hanya sebuah wacana. Artinya kita semua
kami mewakili memang 100% kita masih ada di Arema FC, dan kita di sini yang mayoritas pelaku-pelaku sejarah untuk munculnya Arema FC, Mas. Jadi harapan kami terbesar tetap Arema FC harus tetap ada di persepak bolaan Indonesia. Tapi apakah selama ini memang dari Aremania sering diajak untuk berdialog dengan Arema FC, dengan manajemennya, dan juga dengan mungkin dari kubu lain begitu terkait dengan adanya tadi seperti yang Mas Dian katakan bahwa ada dualisme begitu dari Aremania ini? Kalau dialog sih memang kita kadang ada, cuman sifatnya bukan dalam forum ya. Kita kelompok-kelompok kecil dari teman-teman yang memang tidak sejalan dengan kami, tetap kita adakan dialog. Bahkan dari Arema FC pun kita juga dulu sebelum adanya kasus ini kita juga sering berdialog. Oke. Lalu dari dialog ini seperti apa hasilnya? Apakah memang justru dari dialog-dialog ini banyak informasi, keputusan yang justru bertolak belakang sehingga mungkin saja ada perbedaan pendapat yang membuat jadinya tidak baik-baik saja begitu di tubuh Arema FC dan juga Aremania? Gini Mas ya, jadi sebenarnya kita baik-baik saja Mas. Dari Arema klub, Arema FC klub maupun supporter Aremania kita baik-baik saja gitu. Oke. Tapi sebenarnya inilah yang ya mungkin dari arah ngomong saya sudah bisa ditebak ya. Nantinya ini karena memang mungkin salah satu ada yang ketidakpuasan dengan eksisnya Arema FC, sehingga ini tadilah imbasnya ke sini. Lalu apa yang akan Anda sampaikan atau Anda ingin sampaikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak menginginkan bagaimana eksistensi dari Arema FC ini? Ya, kalaupun gini, kalau menurut kami, kalaupun tidak menginginkan, kan mereka juga ada kesebelasan. Monggo, kita saling dukung. Kita sudah mulai dari awal kita sepakat sebenarnya, Mas. Ya, dari pihak sana juga sudah ada kesebelasan. Kita monggo saling dukung. Artinya kalau kalian kita mau nonton mereka, monggo, kita juga tidak menghalangi, kita juga tidak membatasi, dan kita sebenarnya welcome aja kepada mereka. Dan sebenarnya di awal-awal memang tidak ada permasalahan sih, Mas. Saya rasa. Oke. Mas Dian, berbicara soal pendukung kesebelasan sepak bola di tanah air secara general begitu. Kan belakangan ini memang sedang ramai juga diperbincangkan terkait adanya kericuhan, bahkan juga ada provokasi dan lain sebagainya seperti pelemparan yang terjadi di Tangerang terkait dengan Persis Solo dan juga Persita. Lalu bagaimana respon dari Mas Dian sendiri mengingat bahwa supporter-supporter ini memang sekarang ini sedang sangat dipantau begitu, bagaimana apa saja yang sudah dilakukannya terkait dengan masa depan persepak bolaan tanah air, karena itu tentu saja mencoreng dunia sepak bola tanah air. Ya paham. Ya artinya sebenarnya gini Mas, apapun sebenarnya mungkin dari kejadian-kejadian yang ada itu kan merupakan suatu bentuk kekecewaan. Tapi kalau menurut kami, ayolah kita sebagai supporter seluruh Indonesia yang memang kita mendukung suatu kesebelasan, seharusnya kalaupun kita ada sesuatu ganjalan, saya rasa bisa kok kita ngobrol seperti apa dengan baik dengan manajemen ataupun apa yang diinginkan. Kalaupun pada kasus Solo yang kemarin terjadi, sebelum terjadi kan bisa komunikasi antar supporter atau supporter dengan pihak manajemen sehingga tidak bisa terjadi, bisa mengantisipasi hal yang seperti ini. Oke, tapi kalau dari sisi Mas Dian sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekitar Mas Dian, jika memang kejadian perusakan, anarkis begitu terjadi kembali, apakah memang ada sanksi khusus yang akan diberikan mengingat bahwa ini jangan sampai terulang lagi? Ini bagaimana responnya? Ya, kalaupun memang itu memang sebatas dalam kategori yang berbuat memang menyalahi aturan dan memang ranahnya di hukum, ya monggo diproses gitu. Itu aja sebenarnya Mas. Dari penegakan proses hukum pun nantinya akan membuat efek jerah.
Dari komunitas sendiri apakah ada sanksi khusus? Iya, saya rasa itu yang bisa menentukan sanksinya kalau untuk kasus seperti itu kan dari pihak kepolisian ya, atau yang punya pasal-pasal. Tapi tentunya Kalau dari PSSI sih, iya kita terserah aja lah. PSSI kita juga tidak memahami pasal PSSI-nya seperti apa. Dari komunitas sendiri apakah tidak ada bagaimana caranya agar bisa supporter ini tidak melakukan hal-hal anarkis? Apakah ada anjuran seperti itu atau ada peringatan seperti itu sejauh ini? Kalau dari kami Aremania pasti kita sebelum melakukan ini, kita ambil contoh, kita nggak melakukan sebuah tur, kita pasti konsolidasi, dan konsolidasi itu pun kita tidak lakukan 1-2 hari sebelum pemberangkatan ya. Kita sudah mungkin 1 bulan dulu kita konsolidasi, kita benar-benar manajemen, bahkan kita bekerja sama dari pihak manajemen, kita bekerjasama dengan pihak kepolisian. Ini yang memang selalu kita lakukan. Saya rasa mungkin hampir sama lah semua dengan supporter-supporter yang lain melakukan hal seperti itu. Kita selalu berkomunikasi dan kita selalu mengingatkan jangan berbuat anarkis, apalagi di sepanjang jalan yang memang notabene mereka tidak untuk kita jadikan sasaran kan gitu loh. Dan itu pun mungkin sama dengan supporter lain, kalaupun mereka atau kami tidak diserang, kemungkinan kita juga tidak akan menyerang. Oke, baik. Tentunya kita harapkan sama-sama agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi, apalagi yang bisa menimbulkan kerusakan dan juga kerusuhan. Terima kasih Mas Dian Berdinandri, Koordinator Tim Gabungan Aremania, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, Mas. Sore, terima kasih. Salam satu jiwa. Arema.